Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran, di sini akan mengkaji kurikulum PAUD. Dan di sini yang pertama akan dijelaskan tentang definisi mengkaji kurikulum PAUD yang akan dijelaskan oleh Widya. Kepada Widya. Baiklah, Ya, seperti mungkin Widya terkendala sinyal. hadir. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang definisi mengkaji kurikulum. Menurut Hidayat 1989 halaman 36 mengatakan bahwa mengkaji adalah membaca teks secara analitis atau mempelajari teks baik dari sudut isi maupun sudut bentuk. Yang kedua, menurut Arifin yang dikutip oleh Fadilah 2017 dalam bahasa Yunani, istilah kurikulum berasal dari kata kurir yang artinya pelari atau kuriri yang berarti tempat berpacu. Sedangkan dalam bahasa Perancis, kurikulum diambil dari kata courir yang berarti berlari atau turan. Yang ketiga, menurut Scalbert yang dikutip oleh Nikma 2017 halaman 17, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran program kegiatan pembelajaran yang direncanakan hasil belajar yang diharapkan reproduksi kebudayaan dan pengembangan kecakapan hidup. Baiklah, selanjutnya definisi dari menu generik akan dijelaskan oleh Saudari Feren. Kepada Feren, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Apakah suara saya Jelas, Feren? Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari menu generik. Kami mengutip dari 3 pendapat. Yang pertama dari Rozana dan Bantali, tahun 2020, halaman 21. Dia mengatakan bahwasanya menu generik adalah program pendidikan anak ini usia lahir sampai 6 tahun secara holistik yang dapat dipergunakan dalam memberikan layanan kegiatan pengembangan dan pendidikan pada semua jenis program yang ditujukan bagi anak usia dini. Kemudian pendapat yang kedua, menurut Sugiman yang dikutip oleh Niken tahun 2012. Nah, di sini dia mengatakan bahwasannya menu generik itu adalah menu pendidikan anak usia dini yang berumur dari 0 sampai dengan 6 tahun secara holistik yang dapat dipergunakan dalam memberikan layanan kegiatan untuk pengembangan pendidikan. Dan yang terakhir itu menurut Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, di sini mengatakan bahwasanya menu generik itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan kegiatan pengembangan pendidikan yang dirancang sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan anak usia dini. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya menu generik adalah seperangkat rencana atau program dari pendidikan usia dini, yaitu usia lahir sampai 6 tahun secara holistik yang dapat dipergunakan dalam memberikan layanan kegiatan pengembangan dan pendidikan pada semua jenis program yang dituju bagi anak usia dini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Feren. Selanjutnya, tentang kurikulum PAUD akan dijelaskan oleh Saudari Dea Justiasari. Kepada Dea, dipersilakan. Baiklah, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Lanjutkan, Dea. Jelas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum PAUD. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, adapun kerangka dasar kurikulum yang pertama itu landasan filosofis. Landasan filosofis ini adalah yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi anak agar menjadi manusia Indonesia yang berkualitas sebagaimana dalam tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan hal tersebut, kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini dikembangkan dengan menggunakan landasan filosofis sebagai berikut. 1. Pendidikan berakar pada budaya bangsa. Yang kedua, anak adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Yang ketiga, dalam proses pendidikan, anak usia dini membutuhkan keteladanan, motivasi, pengayoman atau perlindungan, dan pengawasan. Yang keempat, anak usia dini adalah masa ketika anak menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bermain. Yang kedua, landasan sosiologis ialah landasan yang sesuai dengan tuntutan dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat setempat. Yang ketiga, landasan psikopedagogis ialah kurikulum ini dikembangkan dengan mengacu pada cara mendidik anak sebagai individu yang unik. Yang keempat, landasan teoritis, yaitu mengacu pada teori pendidikan berbasis standar dan kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berbasis standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal penyelenggaraan pendidikan. Dan yang terakhir, landasan yuridis, yaitu landasan yuridis kurikulum 2003 pendidikan anak usia dini. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2005. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dan yang kelima, Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik integratif. Next. Adapun struktur kurikulum, yang pertama itu muatan kurikulum yang berisi program-program pengembangan yang terdiri atas pengembangan nilai agama dan moral, pengembangan fisik motorik, pengembangan kognitif, pengembangan bahasa, pengembangan sosial emosional, dan pengembangan seni. Yang kedua, kompetensi inti. Kompetensi inti ini menjadi kompetensi 1 untuk sikap spiritual, kompetensi inti 2 untuk kompetensi sikap sosial, kompetensi inti 3 untuk kompetensi inti pengetahuan, kompetensi inti 4 untuk kompetensi inti keterampilan. Selanjutnya, kompetensi dasar merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran, tema pembelajaran, dan pengalaman belajar yang mencakup kompetensi inti. Kemudian lama belajar. Lama belajar ini merupakan keseluruhan waktu untuk memperoleh pengalaman belajar yang harus diikuti anak dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun. Setelah saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Dey. Selanjutnya, penjelasan tentang kurikulum TK akan dijelaskan oleh Saudari Septia Hesti. Kepada Saudari Septia, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini ada kurikulum TK. Kurikulum tingkat satuan pendidikan TK adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di TK, yang sesuai dengan kondisi daerah dan kebutuhan anak. Next.
Next. Adapun di dalam kurikulum TK ini terdapat dua dokumen, yaitu dokumen 1 yang berisikan tentang visi. Visi merupakan cita-cita jangka panjang yang ingin diwujudkan atau diraih oleh TK. Yang kedua ada misi. Misi adalah upaya umum yang ditempuh oleh TK dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan. Yang ketiga ada tujuan satuan pendidikan, yaitu tujuan berisi rumusan hasil keluaran atau output yang dicapai pada waktu tertentu. Tujuan dirumuskan untuk pencapaian jangka waktu pendek atau biasanya dikaitkan dengan lulusan yang diharapkan. Yang keempat, ada muatan pembelajaran. Muatan pembelajaran berisi kumpulan materi yang akan dikenalkan pada anak untuk mendukung pencapaian kompetensi dasar dan kompetensi inti pada setiap anak. Yang kelima, ada pengaturan lama belajar atau beban belajar, yaitu adalah jumlah jam kegiatan yang dilaksanakan setiap hari dan setiap minggu di TK. Lama belajar atau alokasi waktu kegiatan hanya dihitung dari jumlah jam tatap muka dan alokasi waktu kegiatan minimal dengan ketentuan. Yang keenam ada kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran anak selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Baiklah, next. Selanjutnya ada dokumen 2, yaitu di dalam dokumen 2 ini berisi PROSEM atau perencanaan program semester, yaitu berisi daftar tema 1 semester termasuk alokasi waktu setiap tema dengan menyesuaikan hari efektif kalender pendidikan. Yang kedua, ada rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM, yaitu RPPM dikembangkan dari kegiatan semester, namun penyajiannya lebih lengkap dan lebih operasional. Yang ketiga, ada rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. Unit perencanaan terkecil dibuat untuk digunakan dan memandu kegiatan dalam satuan. Baiklah, ini saja yang dapat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Septiasti. Selanjutnya tentang apa saja menu generik akan dijelaskan oleh Rani Febriana. Kepada Rani, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi menu pembelajaran generik, yaitu satuan menu pembelajaran yang berfungsi sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan PAUD pada berbagai jenis lembaga pengembangan anak usia dini. Dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, banyak sekali yang perlu diperhatikan. Bukan hanya sarana dan prasarana saja yang perlu ditonjolkan, atau masalah program saja, atau bahkan masalah kesejahteraan, akan tetapi acuan pembelajaran menjadi hal utama dalam mencapai menu pembelajaran. Kurikulumlah yang jadi acuan tersebut. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rani Febriana. Selanjutnya tentang apa saja prinsip-prinsip dari kurikulum PAUD akan dijelaskan oleh Caroline. Caroline, dipersilahkan. Maaf, teman-teman, kita nunggu Caroline dulu untuk masuk ke Zoom karena ada kendala sinyal. Tunggu sebentar ya.
Bian, yang karo itu sebaiknya diwakilkan dengan saja. Teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya. Rani Febriani, kita next slide dulu, Rani. Baiklah, selanjutnya tentang tujuan kurikulum yang akan dijelaskan oleh Saudari Widya. Apakah ada Saudari Widya? Ada. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tujuan kurikulum. Yang pertama yaitu tujuan rasional. Tujuan rasional adalah tujuan yang ingin dicapai secara nasional berdasarkan falsafah negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sisdiknas. Kedua, yaitu tujuan rasional adalah tujuan yang secara nasional berdasarkan falsafah negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sisdiknas. Kemudian tujuan kurikuler, tujuan yang hendak dicapai program studi atau bidang studi. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya, fungsi kurikulum akan dijelaskan oleh Indah. Kepada Indah, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya adalah fungsi kurikulum. Yang pertama, sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Yang kedua, sebagai pedoman dalam mengatur segala kegiatan pendidikan setiap saat. Yang ketiga, sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan program pembelajaran supaya bisa mencapai tujuan pendidikan. Yang selanjutnya, sebagai pedoman kepala sekolah dalam mengatur keberhasilan program pendidikan di sekolah yang dipimpin. Kemudian, sebagai pedoman bagi pengawas dalam melaksanakan supervisi pendidikan. Yang selanjutnya, sebagai pedoman bagi masyarakat dalam memberikan bantuan guna memperlancar pelaksanaan program pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kesimpulannya adalah mempelajari program kegiatan atau seperangkat rencana secara analitis untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia 0 sampai 6 tahun yang berada dalam dan perkembangan dalam pembelajaran. Menu generik adalah seperangkat rencana atau program pendidikan anak usia dari lahir sampai 6 tahun secara holistik yang dapat dipergunakan dalam memberikan layanan kegiatan pengembangan dan pendidikan pada semua jenis program yang ditujukan bagi anak usia dini. Pada tanggal 18 Juli 2013 telah dilakukan perubahan kurikulum dari menu generik 98 tahun 2009 dalam upaya untuk penyempurnaan program penyelenggaraan dan pembelajaran yang lebih relevan dan lebih baik lagi.